Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Maka tentu kita sebagai orang tua menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ingin menjadi anak yang baik. Dan bagi kita yang mungkin belum mempunyai anak, semoga bisa cepat mempunyai anak, amin. Lalu kita sebagai orang tua dan sebagai kepala keluarga, alangkah baiknya memikirkan ajaran ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dari sini kita pelihara diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita dari perbuatan yang bisa membuat Tuhan marah, sehingga dengan perbuatan itu membuat kita masuk neraka. Kita jaga agar tidak melakukan itu. Lalu kita sebagai manusia pasti mempunyai tabiat ingin bermain, ingin menghibur hati yang gundah gulana dan lain sebagainya. Maka kita diperbolehkan untuk bermain permainan yang mubah, tidak permainan yang haram. Kita bolehkan anak kita bermain game, bermain permainan, main PS, selama itu tidak membuat anak kita teledor atau kurang tidur atau membahayakannya, tidak masalah. Untuk menghibur anak dengan main game dan lain sebagainya. Lalu ada hadis yang artinya dari Aisyah, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah. Sementara di tempatku terdapat 2 orang anak sahaya, wanita yang sedang menyenandungkan nyanyian hari yang dikenal sebagai bagian hari-hari orang Arab. Lalu kemudian beliau berbaring di atas tempat tidur dengan membalikkan wajahnya. Tak lama kemudian, masuklah Abu Bakar dan menghardikku seraya berkata, senandung syaitan ada di dekat Rasulullah. Maka Rasulullah pun memandang Abu Bakar dan menukas, biarkanlah mereka berdua. Ketika beliau sudah tidak menghiraukan lagi, maka saya pun memberi isyarat pada kedua budak wanita itu, sehingga keduanya pun keluar. Kemudian pada hari raya, orang-orang Sudan bermain perisai dan tombak. Ada kalanya aku meminta kepada Nabi atau beliau yang menawarkan kepadaku, apakah kamu ingin melihatnya? Saya menjawab ya. Maka beliau pun menempatkanku berdiri di belakangnya. Dan pipiku menempel di pipi beliau, sembari beliau bersabda, teruskan bermain wahai Bani Arfidah. Hingga aku pun bosan, sehingga beliau bertanya sudah cukup. Aku menjawab ya. Lalu beliau berkata pergilah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim, dan ini redaksi dari beliau. Di dalam riwayat
Imam Bukhari dan Muslim, maka ada kalanya lakukanlah seperti halnya anak-anak kecil yang suka bermain-main. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwa pentingnya orang tua memberikan kelonggaran kepada anak-anak kita di dalam bermain permainan yang dibolehkan, terutama di dalam momen tertentu. Dan juga dari hadis ini kita ketahui bahwa memberikan kelonggaran kepada anak ini hendaknya di dalam perkara yang tidak haram, tidak membuat Tuhan marah. Dan dari sini kita ketahui bahwa orang tua hendaknya memahami sifat anak-anak yang menyukai hiburan dan permainan, dan memberi kemudahan kepada mereka untuk memainkan hiburan dan bermain permainan. Lalu dari sini kita ketahui bahwa menyediakan hiburan bagi anak-anak termasuk sarana pendidikan yang bisa menunjang anak untuk melakukan hal yang positif. Dan dari hadis ini kita ketahui bahwa menyesuaikan antara sikap serius dan bermain di dalam mendidik merupakan cara mendidik yang sukses dan efektif. Dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan dari sini kita hendaknya sebagai orang tua bisa menjadi teman dekat bagi anak kita, sehingga bisa mencari tahu kebutuhan dan keinginan anak. Dan dari sini kita ketahui bahwa sebuah senandung syair tanpa diiringi musik dan terbebas dari kata-kata keji dan kotor maka diperbolehkan. Dan dari sini kita ketahui bahwa seorang ayah boleh mendidik putrinya sekalipun putrinya itu sudah mempunyai suami. Dan dari sini kita ketahui bahwa kita sebagai suami membolehkan istri atau menemani istri kita menghadiri sebuah hiburan atau acara atau event untuk menghibur hatinya, dan selama itu tidak melanggar hukum agama Islam. Nah, sampai sini semoga bisa bermanfaat. Semoga anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.